Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan Arjen Health, yang akan memberikan informasi seputar kesehatan. Simak terus informasinya ya. Kali ini kami akan memberikan informasi mengenai penyakit asma. Bagian kedua, diagnosis asma. Asma hanya bisa didiagnosis oleh dokter. Dokter akan menanyakan riwayat kesehatan kita, riwayat medis keluarga, serta menjalani pemeriksaan fisik dan tes fungsi paru-paru. Selama pemeriksaan fisik, dokter akan mendengarkan pernapasan kita dan mencari tanda-tanda penyakit pernapasan. Dokter kemudian akan menggunakan tes spirometri untuk memeriksa cara kerja paru-paru Anda. Tes ini mengukur seberapa cepat dan banyak udara yang dapat kita hirup serta embuskan. Dokter juga dapat melakukan sejumlah tes lain, seperti tes alergi untuk mengetahui alergen yang mempengaruhi Anda, tes bronkus untuk mengukur sensitivitas saluran pernapasan Anda, tes untuk menunjukkan apakah kita memiliki kondisi lain dengan gejala yang sama seperti asma. Misalnya refluks asam lambung, kelainan pita suara, atau sleep apnea, röntgen dada atau elektrokardiogram. Tes ini akan membantu mengetahui apakah ada benda asing atau penyakit lainnya. Pengobatan asma. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Pengobatan yang diberikan hanya bertujuan untuk mengurangi gejala dan mencegah kambuh. Berikut pilihan pengobatan yang diberikan oleh dokter. 1. Obat kontrol jangka panjang. Apabila kondisi yang dialami termasuk kronis, pengobatan yang cocok untuk kita adalah terapi jangka panjang. Pengobatan jangka panjang bertujuan untuk mengendalikan keparahan gejala dan mencegahnya kambuh secara berkelanjutan. 2. Obat kontrol jangka pendek. Pengobatan jangka pendek lebih bertujuan untuk meredakan serangan akut dengan segera saat kejadian. Fungsi obat ini adalah membantu meringankan gejala yang baru muncul dan kambuh sewaktu-waktu. Komplikasi asma. Penyakit asma dapat memengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan. Penyakit ini juga bisa berdampak langsung pada fungsi tubuh. Begitu pula jika pengobatannya tidak tepat. Berbagai komplikasi ini membutuhkan bantuan medis darurat karena dapat berisiko fatal. Berikut beberapa komplikasi asma yang mungkin terjadi: pneumonia atau infeksi paru-paru, rusaknya paru-paru sebagian atau keseluruhan, kegagalan pernapasan, di mana kadar oksigen dalam darah menjadi sangat rendah, atau kadar karbon dioksida menjadi sangat tinggi. Status asmatikus atau serangan asma berat yang tidak merespon pengobatan. Pencegahan asma. Meski tak bisa disembuhkan, serangan penyakit ini dapat kita cegah supaya tidak kambuh. Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah kambuhnya asma. 1. Buat rencana aksi asma. Setiap pasien dengan kondisi ini dianjurkan untuk menentukan rencana perawatan bersama dokter dan tim kesehatan lainnya. Ini disebut rencana aksi asma. Dokter akan membantu dalam menentukan jenis obat dan perawatan yang sesuai dengan kondisi kita. 2. Menghindari faktor pemicunya. Seseorang akan mengalami serangan gejala bila terpapar pemicunya. Beberapa faktor pemicu yang paling umum adalah paparan zat iritan dari asap rokok, polusi udara, bahan kimia dalam produk rumah tangga hingga bulu binatang dan serbuk sari. 3. Rutin cek fungsi paru-paru. Rutin mengecek fungsi paru-paru dengan peak flow meter. Peak flow meter membantu mengukur jumlah aliran udara dalam napas penderita sehingga akan memudahkan penanganan sebelum menjadi buruk. Alat ini dapat membantu mengenali pemicu asma sehingga penderita dapat menghindarinya. 4. Minum obat sesuai yang dianjurkan dokter. Ketika gejala penyakit ini muncul, segera minum obat yang dianjurkan dokter dan hentikan aktivitas yang memicu kekambuhan gejala. Pastikan kita juga selalu membawa obat-obatan asma kemanapun kita pergi. Dan setiap kali akan berkonsultasi ke dokter. 5. Vaksin flu. Gejala dapat kambuh dipicu oleh batuk berkepanjangan akibat flu. Maka itu, tidak ada salahnya untuk melakukan vaksin flu. Namun pastikan kita berkonsultasi terlebih dulu dengan dokter. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan.
Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jaga selalu kesehatannya. Salam sehat untuk semua.